Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam damai kepada saudara dan saudari dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali di ruangan santapan firman Tuhan. Bersama kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 9 ayat 2 hingga 10. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melentangkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, peristiwa transfigurasi atau Yesus berubah rupa di depan para murid adalah satu pengalaman yang luar biasa dari para murid Yesus. Bagi Yohanes, Petrus, dan Yakobus yang melihat momen tersebut memahami bahwa Yesus adalah pemenuhan dari para nabi dan semua hukum. Penampakan Yesus juga sekaligus menjadikan kita mengerti bahwa melalui transfigurasi ini, Yesus menunjukkan kepada para murid dan kita tentang jaminan keselamatan yang akan diraih setelah melewati sengsara dan wafat. Saudara dan saudari, penulis Injil Markus mengharapkan agar pembaca Injil Markus termasuk kita semua sentiasa berjalan bersama Yesus. Mengapa? Karena jaminan keselamatan dapat kita peroleh dalam dan pada Yesus. Saudara dan saudari, kisah penampakan Tuhan di atas gunung menunjukkan kemuliaannya yang harus dijalani oleh tiap murid dalam segala situasi. Salah satu di antaranya adalah pewartaan tentang Yesus harus menjadi sebuah kesaksian yang hidup, termasuk dalam situasi penderitaan dan sengsaranya. Saudara dan saudari, disinilah kita sebagai muridnya diajak untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa Yesus sentiasa memberikan dirinya sebagai jaminan yang hidup.
Tugas dan tanggung jawab kita, saudara dan saudari, adalah memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan kepada tiap orang yang kita jumpai sebagai bukti iman kita kepadanya. Saudara dan saudari, pertanyaannya adalah, mampukah kita tetap bersaksi tentang kemuliaan Tuhan dikala kita terpuruk? Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.